Halo semuanya, kembali lagi ke aku Dewi. Nah, di video selanjutnya ini aku mau jelasin ke kalian cara screening saham yang pertama. Nah, cara screening saham yang pertama ini yaitu melalui analisa fundamental. Analisa fundamental ini dilihat dari laporan perusahaan. Nah, laporan perusahaan itu ada 4. Yang pertama, laporan keuangan kuartal yang keluarnya itu 3 bulan sekali. Yang kedua, laporan tahunan keluarnya biasanya setahun sekali. Isinya itu ada visi misi, sambutan-sambutan dari komisaris dan direkturnya, struktur bisnisnya, produknya, grafik kinerja keuangannya, dan laporan keuangannya. Yang ketiga yaitu public expose. Di sini mengetahui apa aja sih yang dilakukan perusahaan, rencana kinerjanya, terus target perusahaan. Yang keempat ada prospektus, biasanya itu penjelasan yang mau IPO. Oke, di sini yang aku ambil adalah laporan keuangan yang kuartal. Jadi di laporan keuangan kuartal ini ada 3 yang kalian perlu tahu. Yang pertama, income statement atau laporan laba rugi. Di sini terdapat informasi terkait penjualan, pendapatan, beban, dan laba bersih. Rasio keuangan yang perlu kalian perhatikan adalah profitabilitas. Di sini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau NPM, net profit margin, yang rumusnya laba bersih dibagi penjualan. Laba bersih itu didapat dari penjualan, semuanya dikurangin semua beban. Perlu diingat ya teman-teman bahwa penjualan itu kan harga dikalikan volume ya. Penjualan di consumer goods akan beda dengan penjualan di pendapatan yang di bank gitu. Di komoditas juga misalnya batu bara, kalau consumer goods nih biasanya bisa menetapkan harga produknya sendiri. Nah, di bank ada pendapatan dari bunga dan batasan-batasan yang diatur oleh pemerintah. Dan di batu bara biasanya mengikuti harga acuannya. NPM ini akan lebih baik nih jika stabil atau mengalami peningkatan 5 tahun terakhir. NPM yang kecil bisa terjadi karena beberapa hal, seperti contoh yang ini. Di sini merupakan laporan keuangan salah satu emiten consumer goods di kuartal 2 2020. Terlihat nih bahwa perusahaannya ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Laba bersihnya juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tapi jika kalian menemui laporan keuangan yang penjualannya naik, tapi laba bersihnya turun dari tahun sebelumnya, artinya ada beban-beban yang naik cukup besar. Misal, yang pertama yaitu beban pokok penjualan atau disebut dengan cost of goods sold. Di sini mencakup biaya yang terjadi untuk memproduksi produk perusahaan. Contohnya, mesin, bungkus produk. Nah, pokoknya biaya yang tingkat dengan produknya deh. Terus yang kedua yaitu beban penjualan. Biasanya paling besar untuk promosi seperti iklan gitu. Nah, harusnya dengan meningkatnya beban iklan, harusnya penjualannya juga naik. Tapi kalau enggak, artinya perusahaan semakin boros dan tidak bisa memaksimalkan beban yang sudah ada untuk menghasilkan return. Oke, yang selanjutnya beban umum dan administrasi. Contohnya gaji pegawai, riset, dan lain-lain. Ada lagi biaya pendapatan keuangan. Yang perlu diperhatikan adalah beban keuangan yang merupakan dampak dari biaya bunga. Contoh, beban bunga dari utang bank. Yang perlu diwaspadai di sini adalah semakin besar utang, ya makin besar juga beban bunganya. Hati-hati dengan perusahaan yang banyak utang. Itu bukan hanya risiko gagal bayar, teman-teman, tapi pendapatannya juga bisa tergerus. Selanjutnya ada pendapatan lainnya, contohnya selisih kurs atau pendapatan sewa dari asetnya. Ada juga beban lainnya, di sini contohnya depresiasi dan amortisasi. Seperti yang kita tahu, aset itu setiap tahunnya bisa menurun atau malah bisa meningkat. Nah, setiap tahun aset itu pasti diperhitungkan biaya nilainya untuk mengetahui berapa nilai penyusutan dan nilai akhir aset tersebut. Dan juga mengetahui masa pakai asetnya ini. Nah, umumnya depresiasi itu menghitung penyusutan pada aset berwujud seperti mesin atau kendaraan. Nah, kalau amortisasi itu menghitung penyusutan pada aset tidak berwujud seperti paten, merek dagang, dan hak cipta.
Oke, yang selanjutnya ada EPS atau earning per share. Nah, ini rumusnya laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Jadi, ini merupakan laba bersih di setiap lembar saham yang beredar. Nah, di laporan keuangan, contohnya yang kayak gini nih. EPS bisa kamu lihat juga di RTI, di Key Statistik Emiten. Contoh di sini, EPS kuartal 2 tahun 2020 adalah 290. Artinya, satu lembar saham yang beredar bisa menghasilkan keuntungan bersih Rp290 dalam 1 tahun. Tipsnya nih, untuk income statement, yaitu carilah emiten yang dari tahun ke tahun EPS-nya itu meningkat. Kalau bisa ini stabil, itu lebih baik. Tapi yang perlu diingat, ketika pandemi, nah, kebanyakan perusahaan EPS-nya itu turun. Next, setelah income statement itu adalah neraca atau balance sheet. Nah, di sini terdapat informasi terkait aset, hutang atau disebut juga dengan liabilitas, dan modal atau disebut juga dengan ekuitas. Nah, rumusnya adalah aset sama dengan ekuitas ditambah liabilitas. Aset itu ada aset lancar dan juga aset tidak lancar atau disebut tetap. Nah, aset lancar itu adalah aset yang dapat diubah menjadi kas dalam 12 bulan ke depan. Aset lancar terdiri dari beberapa. Contohnya, yang pertama nih, kas dan setara kas. Biasanya ini bank ya, dalam rupiah atau mata uang asing. Kalau setara kas biasanya itu deposito berjangka pendek. Seperti yang digambar ini, perusahaan ini menyimpan kasnya dalam rupiah di BCA sebesar 859 miliar. Dan dalam mata uang asing di BCA juga sebesar 921 miliar. Yang perlu dicatat, emiten yang bagus jika kasnya bertambah dan hutangnya turun. Dan hati-hati, jika kasnya terlalu besar, bisa jadi nih itu indikasi kalau nggak ada ekspansi dari perusahaan. Yang kedua yaitu investasi jangka pendek. Ini contohnya investasi dalam bentuk saham di pasar modal atau di pasar uang. Yang ketiga ada juga piutang usaha. Piutang dari pihak ketiga dan berelasi. Contohnya PNG punya utang ke perusahaan ini sebesar 92 miliar. Ada juga Unilever 31 miliar. Kalau pihak berelasi, detailnya yang kayak gini nih. Nah, di gambar ini, pihak berelasi piutang usaha paling besar adalah dengan IAP atau Indomalco Adiprima. Nah, di sini IAP mendistribusikan barang-barang si emiten ini ke gerai atau toko di seluruh Indonesia. Ada juga PT Indomalco Prismatama atau yang teman-teman kenal itu dengan Indomaret. Di sini, Indomaret membeli produk dengan harga yang disepakati kedua belah pihak dan menjual kembali produknya di gerai mereka. Yang keempat yaitu persediaan. Contohnya bahan-bahan baku untuk membuat produknya dan barang jadi. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah jika persediaan tinggi, maka ada biaya untuk manage persediaannya atau kapasitas penyimpanannya juga tinggi. Contohnya sewa kulkas dan lain-lain. Kalau nggak ada kulkas ya nanti persediaannya bisa busuk. Itu dia 4 hal yang termasuk dalam aset lancar. Oke, next selanjutnya adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah jenis aset jangka panjang yang biasanya akan ditahan atau tidak dijual oleh perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama, minimal 1 tahun. Dan aset ini juga tidak mudah untuk dicairkan dalam bentuk kas, teman-teman. Aset tidak lancar itu terdiri dari yang pertama, aset tetap. Contohnya seperti tanah, gedung, atau properti, dan mesin produksi. Terus yang kedua, investasi pada entitas anak atau entitas ventura bersama dan entitas asosiasi. Kalau entitas anak, biasanya anak perusahaannya sendiri yang kepemilikannya itu lebih dari 50%, bahkan sampai 100%. Kalau ventura bersama dan asosiasi, contohnya yang kayak gini. Di gambar terlihat bahwa emiten ini memiliki investasi pada entitas ventura bersama dan entitas asosiasi pada beberapa perusahaan. Contohnya PT OIMP, Oji Indomakmur Perkasa, yang jenis usahanya produksi paper sebesar 50%. Ada juga PT Aston Inti Makmur.
yang jenis usahanya kepemilikan dan pengelolaan gedung sebesar 50%. Selanjutnya yaitu liabilitas. Liabilitas atau disebut juga dengan utang. Di sini ada dua. Yang pertama, liabilitas lancar atau hutang jangka pendek yang dibayar dalam waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Di sini ada hutang dagang, contohnya hutang ke supplier. Biasanya di sini tidak berbasis bunga, jadi masih aman. Lalu ada juga hutang bank. Ini bunganya tinggi, jadi harus hati-hati teman-teman. Ada juga gaji karyawan dan dividen untuk para pemegang saham. Di sini kita pakai rasio likuiditas. Aset lancar dibagi liabilitas lancar sama dengan 1. Artinya hanya dengan aset lancarnya si perusahaan bisa membayar hutang jangka pendeknya. Yang kedua yaitu liabilitas tidak lancar atau hutang jangka panjang yang dibayar lebih dari 1 tahun. Di sini biasanya untuk investasi, contohnya bikin gedung baru, lalu ada juga imbalan pensiun karyawan. Lalu rasio solvabilitas, kita bisa tahu nih kemampuan perusahaan membayar seluruh hutangnya, atau disebut juga dengan debt equity ratio, atau singkatannya DER. Jadi rumusnya liabilitas dibagi ekuitas. Nah, jika DER-nya ini kurang dari 1, itu semakin baik, yang artinya hutangnya itu lebih kecil dari modalnya. Tapi biasanya untuk perusahaan yang tumbuh besar, DER kurang dari 2 itu masih disebut bagus. Yang perlu diingat adalah DER perbankan itu pasti besar. Karena apa? Dana nasabah itu masuknya ke dana pihak ketiga yang dianggap sebagai utang. Semakin besar DER, artinya semakin banyak dana yang masuk, yang artinya bisa disalurkan untuk kredit. Nah, bunga kredit dikurangi dengan bunga tabungan, itulah keuntungan dari bank. Oke, tadi kita udah bahas income statement dan balance sheet. Terakhir adalah cash flow. Cash flow ini merupakan informasi terkait keluar masuknya uang kas perusahaan. Kita bisa tahu nih, kas perusahaan itu berapa. Di cash flow ada 3 yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, arus kas operasi atau disebut juga dengan cash flow from operating activities atau disingkat dengan CFO, yaitu laporan terkait operasional perusahaan atau laporan terkait penjualan pembelian untuk bisnis utamanya. Indikasi yang baik yaitu jika CFO-nya positif. Lalu ada juga arus kas investasi atau cash flow from investing activities atau disingkat dengan CFI, yaitu laporan terkait pembelian atau penjualan aset. Nah, di sini kita bisa tahu nih perusahaan melakukan ekspansi atau enggak. CFI yang baik jika CFI-nya negatif. Kalau positif, tandanya ada uang masuk yang artinya perusahaan melakukan penjualan aset. Yang ketiga, arus kas pendanaan atau cash flow from financing activities, disingkat juga dengan CFF, yaitu laporan terkait pembayaran hutang, dividen, dan penambahan modal. Indikasi yang baik jika CFF negatif. Kalau positif, tandanya ada uang masuk yang artinya perusahaan nambah hutang lagi. CFO ditambah CFI ditambah CFF sama dengan kas yang ada di aset lancar. Oke, itu dia 3 hal yang perlu kalian perhatikan untuk analisa laporan keuangan. Di sini aku bikin ringkas kayak gini nih. Oke, next valuasi lain yang umumnya aku pakai. Yang pertama ROE atau Return on Equity. Rumusnya laba bersih dibagi ekuitas. ROE yang bagus itu lebih dari 10 atau 15%. Artinya perusahaan dapat menghasilkan laba 10% atau 15% hanya dari modalnya aja. Yang kedua yaitu PER atau Price Earning Ratio. Ini merupakan rasio perbandingan harga per lembar saham dengan laba bersih per lembar saham atau EPS-nya. PER yang bagus itu kurang dari 15 kali. Semakin besar PER, maka disebut semakin mahal. Yang ketiga adalah Price to Book Value atau VBV. Rasio perbandingan harga per lembar saham dengan nilai buku atau disebut book value. Nah, book value adalah modal bersih perusahaan atau disebut dengan ekuitas yang terdapat di setiap lembar saham yang beredar.
price to book value yang bagus itu kurang dari 1. Semakin besar price to book value, maka disebut semakin mahal. Yang keempat adalah dividend yield. Seperti yang kalian tahu, salah satu keuntungan investasi saham adalah dividen. Dividen yield ini adalah rasio perbandingan antara harga dividen per lembar saham dengan harga saham itu sendiri. Semakin besar artinya semakin royal nih perusahaan membagikan keuntungannya. Yang bagus itu biasanya dividen yield lebih dari 3%. Oh iya, ada catatan tambahan nih teman-teman. Dari semua valuasi yang ada, usahakan bandingkan dengan emiten sejenis. Jangan sampai kalian membandingkan emiten bank dengan emiten consumer goods. Itu udah jelas beda dong bisnisnya. Oke, itu dia teman-teman cara mudah baca laporan keuangan. Aku berharap setelah kalian menonton ini, kalian bisa analisa laporan keuangan perusahaan yang kalian investasiin. Di video selanjutnya, aku bakal bikin video screening saham part yang kedua. See you di video selanjutnya.